Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Silawati Putri dari kelas B angkatan 2018 dengan NIM 18314520153. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang obat tetes telinga, yang dimana obat tetes sendiri itu adalah sediaan larutan suspensi atau emulsi yang digunakan untuk penggunaan luar atau dalam dengan cara menggunakan penetes yang setara dengan tetesan penetes baku. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian telinga, di mana telinga itu sendiri adalah merupakan sebuah organ yang mampu mendeteksi atau mengenal suara dan juga banyak berperan penting dalam keseimbangan dan kehidupan sehari-hari. Telinga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama telinga bagian luar, yang kedua telinga bagian tengah, dan yang ketiga telinga bagian dalam. Telinga bagian luar adalah telinga yang mampu menangkap rangsangan atau getaran bunyi dari luar. Terus telinga bagian tengah yaitu telinga bagian tengah adalah berfungsi sebagai menghantarkan atau menangkap getaran dari bagian telinga luar untuk dihantarkan masuk ke dalam telinga bagian dalam. Yang ketiga adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam itu sendiri berfungsi sebagai untuk menangkap suara atau rangsangan dari telinga bagian tengah yang dihantarkan melalui telinga bagian tengah itu sendiri. Telinga bagian luar itu terdiri atas beberapa bagian, yaitu daun telinga, saluran telinga yang mengandung rambut-rambut halus, terus kelenjar sebasea sampai ke membran timpani. Terus telinga bagian tengah itu terdiri juga atas beberapa bagian, yaitu membran timpani, tulang-tulang pendengaran, dan tuba auditiva. Terus bagian-bagian dari telinga bagian dalam itu telinga bagian dalam itu terdiri atas 2, yaitu labirin tulang dan labirin selaput. Di dalam telinga bagian tengah juga terdapat koklea, di mana koklea itu sendiri terbagi atas 3. Yang pertama itu skala vestibuli yang terletak di dorsal. Terus yang kedua skala media yang terletak di bagian tengah. Dan yang ketiga skala timpani yang terletak di ventral. Antara skala 1 dan skala yang lainnya itu dibatasi oleh membran. Itu sendiri. Sementara itu membran juga terbagi atas 3 jenis membran. Yang pertama itu membran vestibuli, yang kedua membran topteria, yang ketiga membran basilaris. Membran yang pertama yaitu membran vestibuli. Membran vestibuli dipisahkan atau memisahkan vestibuli dan membran media.
Terus membran yang kedua itu membran tektoria, di mana membran tektoria itu memisahkan membran media dan membran timpani. Terus membran yang ketiga yaitu membran basilaris, di mana membran basilaris ini memisahkan antara membran antara membran timpani dan membran vestibuli itu sendiri. Oke, baiklah. Di dalam obat tetes telinga juga itu terdapat beberapa zat pembawa pada obat tetes, yang hanya beberapa yang saya sebutkan di sini, hanya peran-peran pentingnya yang bisa saya sebutkan di sini. Yang pertama itu antibiotik, terus yang kedua itu asam borat, yang ketiga itu NaCl, terus yang keempat itu gliserin, dan yang kelima itu penoksida atau H2O2. Terus yang keenam itu propilen glikol, yang ketujuh itu fungisida, yang kedelapan itu heksilen glikol, yang kesembilan itu etanol, dan yang kesepuluh itu minyak lemak nabati. Di sini juga terdapat beberapa syarat-syarat pada obat tetes telinga, yaitu yang pertama adalah uji penetapan pH pada obat tetes telinga. Terus yang kedua itu uji partikulat. Yang ketiga itu uji volume perpindahan, dan yang terakhir itu adalah uji penetapan kejernihan. Itu adalah syarat-syarat yang ada pada obat tetes telinga dan pH. Di sini juga terdapat beberapa gangguan penyakit pada telinga itu sendiri. Mungkin banyak gangguan telinga yang terjadi pada manusia pada umumnya. Cuma yang bisa saya sebutkan atau jelaskan di sini cuma ada beberapa penyakit yang sering terjadi pada orang-orang terdekat itu sendiri, dimana penyakit pada gangguan telinga itu yang pertama ada titanus atau gangguan pendengaran, yang dimana itu pendengaran kita itu sangat terganggu. Penyakit titanus ini pendengaran kita itu sangat terganggu oleh entah suara yang kita dengar yang tidak jelas, apa yang dikatakan oleh mereka yang berbicara dengan kita. Itu gangguan penyakit titanus. Terus penyakit yang kedua itu ada radang kronis. Jenis penyakit ini tuh penyakit ini terjadi di bagian dalam telinga itu sendiri. Terus gangguan pada pendengaran atau bagian telinga itu yang ketiga ada tuli akibat bising, yang dimana gangguan pendengaran ini, tuli akibat bising itu apabila kita terlalu keseringan mendengarkan musik dan memakai headset dan terus-menerus, itu akan mengakibatkan sebuah bising pada telinga kita sendiri, yang dimana itu akan sangat mengganggu pendengaran kita. Contohnya itu seperti mendengarkan musik yang volumenya terlalu besar sehingga akhirnya
sehingga akhirnya menyebabkan bising yang ada pada telinga. Terus gangguan pada pendengaran itu yang terakhir ada tuli bawaan genetik atau tuli dari lahir. Jenis gangguan pendengaran ini tuh yang kita bawa itu dari lahir atau dari genetik, atau mungkin ada terdahulu orang tua kita punya penyakit seperti ini itu, akhirnya dia menurun ke anaknya. Seperti itu penyakit yang dimaksud dengan tuli bawaan dari genetik atau bawaan dari lahir yang kita bawa hingga besar. Untuk mengobati penyakit ini mungkin sedikit kemungkinan bisa mengobati, sedikit kemungkinan lah bisa mengobati untuk penyakit untuk gangguan pendengaran pada telinga, yaitu tuli bawaan genetik. Itu sangat kecil kemungkinannya untuk bisa disembuhkan. Oh iya, di sini juga terdapat beberapa obat atau jenis-jenis obat tetes telinga. Mungkin banyak obat tetes telinga yang lain, cuma di sini yang saya sebutkan atau yang saya jelaskan cuma ada beberapa jenis obat tetes telinga. Obat yang pertama itu polymyxin kombinasi, di mana obat polymyxin kombinasi ini digunakan pada umumnya itu untuk mengatasi radang pada telinga yang karena itu yang diakibatkan oleh bakteri. Jadi obat ini tuh digunakan untuk mengatasi gangguan telinga karena adanya gangguan bakteri tersebut. Terus jenis obat yang kedua itu chloramphenicol kombinasi atau otopein dan colme sama-sama mengandung chloramphenicol, di mana obat ini itu berfungsi sebagai untuk mengatasi infeksi bakteri di bagian telinga luar. Itu mungkin ini cara pengobatannya itu apabila telinga kita itu terinfeksi bakteri bagian di luar, yaitu digunakan pada bagian luarnya saja, bukan bagian dalam atau bagian tengah itu sendiri. Terus obat yang ketiga itu adalah obat neomycin sulfat, di mana obat ini itu mengandung kombinasi sulfat yang berfungsi untuk mengobati sakit telinga. Karena obat ini itu mengandung neomycin sulfat dan kombinasinya, makanya obat ini tuh sering digunakan orang pada umumnya apabila dia mengalami sakit telinga tersebut. Di sini ada beberapa cara menggunakan obat tetes telinga. Mungkin yang teman-teman pada tahu itu sebelumnya, atau orang awam cara menggunakan tetes telinga itu mungkin dia hanya membuka membuka tutup botol terus dia langsung menggunakan pada telinga. Di sini saya akan menjelaskan cara pemakaian obat tetes telinga maupun obat tetes hidung dan tetes mata. Yang pertama itu adalah sebelum kita menggunakan obat tetes telinga tersebut, alangkah baiknya itu botol tetes telinga tersebut kita hangatkan agar semua yang terkandung dalam obat tersebut itu
rata dan menyatu sebelum kita menggunakan. Yang kedua itu ada cek botol. Mengapa kita harus mengecek botol tersebut, botol obat tersebut sebelum kita menggunakannya? Itu yang pertama, kita harus jeli atau lebih memperhatikan kadaluarsa atau expire dari obat tersebut, karena apabila kita menggunakan obat yang sudah melewati batas expire, maka itu akan menimbulkan sebuah penyakit yang baru. Kita itu harus benar-benar hati-hati dalam menggunakan atau mau memakai obat tersebut. Yang poin pertamanya itu kita harus mengecek terlebih dahulu botol tersebut. Kita lihat kapan masa expirednya dari obat tersebut. Terima kasih. Terus selanjutnya itu, apabila orang dewasa mengalami gangguan pada telinga, maka obat yang diberikan pada orang tersebut itu adalah obat tetes telinga khusus dewasa. Dan apabila obat tersebut tetes telinga anak, maka obat tersebut itu diberikan pada anak yang sudah tercantum pada obat tersebut. Tidak boleh membolak-balikkan. Misalkan anaknya sakit telinga, terus yang dikasih itu obat sakit telinga orang dewasa. Itulah kita pentingnya sebelum kita memakai obat tersebut, alangkah baiknya kita membaca brosur yang ada di obat tersebut, sehingga kita tidak salah menyalahgunakan obat yang akan kita gunakan. Adapun beberapa sifat fisik kimia dari obat tetes telinga ini sendiri, yaitu yang pertama kelarutan, yang kedua itu ada viskositas, terus yang ketiga itu ada sifat surfaktan, terus yang keempat itu ada pengawet, dan yang kelima itu adalah pH optimum pada obat tetes telinga tersebut. Terus yang terakhir adalah evaluasi obat tetes telinga. Yang pertama itu ada penetapan pH. Yang kedua itu ada evaluasi organoleptik pada obat tetes telinga tersebut. Terus yang ketiga itu ada uji kejernihan, di mana sebelum obat itu kita edarkan, kita harus menguji atas kejernihan obat tersebut. Terus yang keempat itu ada uji kebocoran. Nah, di sini juga penting, sebelum obat itu kita edarkan, kita perlu mengecek semua, apakah botolnya bocor atau ada kotoran pada botol tersebut. Maka dari itu, sebelum kita mengeluarkan atau memasarkan obat tersebut, kita selalu menguji dengan uji botol atau uji kebocoran. Terus selanjutnya itu ada uji sterilisasi. Yang dimaksudkan uji sterilisasi di sini yaitu di mana isi ataupun botol yang kita gunakan itu semua sudah steril, tidak boleh terkontaminasi sama sekali. Mengapa kita perlu menguji secara sterilisasi? Karena bakteri itu mudah terkontaminasi oleh sediaan yang cair, karena bakteri memang itu mudahnya terkontaminasi dengan sediaan cair yang berupa yang seperti sirup, obat tetes telinga, dan tetes yang lain. Maka sebelum itu kita itu perlu menguji secara sterilisasi. Terus yang terakhir adalah uji efektivitas pengawet. Oh iya, saya lupa. Terus yang terakhir itu ada homogenitas.
Itulah beberapa evaluasi dari sediaan tersebut. Baiklah, itulah sedikit materi yang bisa saya paparkan dalam video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya bawakan hari ini semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton video saya. Saya akhiri video ini dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.